Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Juniarti dengan NIM channel 25042 dari program studi D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ramalan penjualan, analisis regresi. Simak penjelasannya ya. Yang pertama itu ada analisis regresi. Analisis regresi atau peramalan adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang apa yang paling mungkin terjadi di masa yang akan mendatang berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar kesalahannya dapat diperkecil. Regresi juga dapat diartikan sebagai usaha memperkirakan perubahan, supaya tidak salah paham bahwa peramalan tidak memberikan jawaban pasti tentang yang akan terjadi, melainkan berusaha mencari pendekatan yang akan terjadi. Jadi, regresi mengemukakan tentang keinginan ketahuan apa yang terjadi di masa depan untuk memberikan kontribusi menentukan keputusan yang terbaik. Analisis regresi digunakan untuk memprediksi seberapa jauh perubahan nilai variabel independen manipulasi atau diubah-ubah atau turunkan. Manfaat dari analisis regresi adalah untuk membuat keputusan apakah naik dan menurunnya variabel dependen dapat dilakukan melalui peningkatan variabel independen atau tidak. Sebagai contoh, naiknya jumlah pendapatan dapat dilakukan melalui jumlah ikan atau tidak. Selanjutnya yaitu ada analisis regresi. Itu ada 3 poin. Yang pertama, membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel. Apa sih maksudnya? Maksudnya, membuat estimasi rata-rata atau nilai variabel itu tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas. Jadi, itu tergantung dengan didasarkannya tuh nilai variabel bebas. Yang selanjutnya kedua yaitu ada menguji hipotesis karakteristik dependensi. Nah, jadi dia tuh menguji karakteristiknya yang ada di dependensi. Yang selanjutnya itu meramalkan nilai rata-rata variabel bebas. Maksudnya apa sih? Yaitu yang didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup analisis regresi. Yang pertama itu ada regresi parametrik. Apa sih maksudnya? Analisis parametrik itu yang pertama itu memerlukan asumsi untuk fungsional tertentu. Terus dia tuh memerlukan asumsi distribusi residual atau error. Yang kedua itu ada regresi non parametrik. Nah, apa sih itu maksudnya? Yaitu tidak mensyaratkan asumsi ketat tentang bentuk fungsi. Terus itu tidak mensyaratkan asumsi khusus mengenai distribusi residual. Yang ketiga itu dia tidak digunakan ketika asumsi pada regresi parametrik dan tidak terpenuhi. Jadi kalau misalkan regresi parametrik tidak terpenuhi, dia pakainya yaitu regresi non parametrik. Yang selanjutnya itu ada regresi semi parametrik. Apa sih itu semi parametrik? Yaitu tuh gabungan dari parametrik dan non parametrik. Selanjutnya itu jenis-jenis analisis regresi. Nah, analisis regresi ini dibagi menjadi 2, yaitu regresi linear dan non linear. Jadi apa sih analisis linear? Analisis linear terdiri dari analisis linear sederhana dan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi dilihat dari persamaan regresi dapat diambil 2 bagian analisis regresi apabila dilibatkan hanya 2 variabel, yaitu X dan Y. Selanjutnya itu yang pertama analisis regresi sederhana. Apa sih maksudnya analisis regresi sederhana? Itu model regresi linear sederhana merupakan persamaan yang menyatakan hubungan antar satu variabel progenitor atau X dan satu variabel respon yaitu Y yang biasanya digambarkan dalam suatu garis lurus. Persamaan linear yaitu Y sama dengan A tambah B kali X. Selanjutnya yaitu analisis regresi berganda. Apa sih itu maksudnya?
yaitu hubungan secara linear atau dua atau lebih variabel independen, yaitu X1, X2, X3, bahkan sampai Xn dengan variabel independen Y. Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Analisis regresi berganda digunakan oleh peneliti bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan naik turunnya variabel independen. Kriterium bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi atau dinaik turunkan nilainya. Jadi analisis regresi ganda akan digunakan bila variabel independennya minimal 2. Rumus dari analisis regresi itu adalah Y A tambah B1 kali X1 tambah B2 X2 tambah selanjutnya sampai dengan Bn Xn. Jadi dapat kita simpulkan bahwa analisis regresi merupakan metode statis inferensial yang digunakan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen, sekaligus untuk melakukan prediksi atau peramalan nilai variabel terikat berdasarkan variabel bebas. Analisis regresi bertujuan untuk mengestimasi parameter hubungan antar variabel, menguji hipotesis mengenai hubungan tersebut, serta meramalkan nilai variabel dependen baik dalam sampel maupun di luar sampel dengan mempertimbangkan asumsi model. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan singkat dari saya. Thank you for watching.